Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau selalu berani menentang Rabbmu? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau selalu berani menentang Rabbmu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmat-Nya, lalu kita bersyukur atas nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan syukur kita itu sebagai ibadah dan sebagai sebab tambahan nikmat-nikmat lainnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah berfirman dan mengumumkan, jika kalian bersyukur wahai manusia, sesungguhnya aku pasti akan memberikan kalian tambahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memberi, Dia tidak peduli. Sehingga ketika kita bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu kembali kepada diri kita. Sementara Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan syukur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya. Maka jika kita renungkan, syukur itu sendiri adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Kemudian ketika kita menjauh dari Allah dengan berbuat maksiat, lalu kita kembali kepadanya dengan membawa taubat, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan sangat gembira dengan taubat kita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi lallahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falad." Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan tunggangannya yang hilang di tengah padang pasir yang luas. Allah jadikan taubat kita itu sebagai perkara yang sangat menggembirakannya Subhanahu wa ta'ala, sementara Dia tidak membutuhkan kita. Sehingga taubat itu sendiri merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian ketika kita mendapatkan musibah apapun itu di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia menjadi salah satu dari dua perkara. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang mukmin yang beriman tertusuk oleh sebuah duri atau yang lebih besar dari duri, melainkan Allah angkat derajatnya karena musibah tersebut, Allah hapus dosanya baginya karena musibah tersebut. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat nanti di hari kiamat, ketika orang-orang yang di dunia sehat walafiat, selamat, menyaksikan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar dengan berbagai musibahnya, dia berharap seandainya hidup dan menjadi orang yang menerima banyak musibah dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan maha kekayaannya, Dia jadikan ibadah itu sebagai tempat mencari kebahagiaan dan sumber kebahagiaan yang hakiki. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sungguhnya hanya dengan berzikir mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, kumandangkan azan.
agar kita bisa beristirahat dan tenang dalam salat kita. Bandingkan dengan syaitan, bandingkan dengan hawa nafsu. Apa yang ditawarkan oleh syaitan kepada kita? Apa yang dia selalu diajak kepadanya? Apa yang selalu diajak kita kepadanya oleh hawa nafsu kita? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu selalu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Tentang hawa nafsu Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sesungguhnya hawa nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Syaitan dan hawa nafsu sering menawarkan kita, mengajak kita menuju perkara-perkara yang dibenci oleh tabiat yang sehat dan lurus. Syaitan dan hawa nafsu selalu mengajak kita kepada perkara-perkara yang disukai oleh tabiat yang sakit dan menyimpang. Allah menawarkan kita negeri yang sentosa, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan abadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketika kita cenderung kepada ajakan syaitan dan hawa nafsu, dan sepertinya tidak begitu percaya dengan ajakan Allah dan janjinya, penyebabnya bukan sekedar karena ketidakmampuan mata kita untuk melihat janji Allah di dunia ini, kelemahannya di dunia ini untuk melihat surga, tapi sejati penyebabnya adalah kelemahan iman dan keyakinan kita. Allah tidak perlu diuji bahwa Allah itu benar dan pasti akan menunaikan janjinya. Allah tidak perlu diuji. Yang perlu diuji itulah keimanan dan keyakinan kita. Pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ketika Umar bin Khattab mewakili para sahabat, merasa terpukul hebat dengan fakta yang mereka hadapi. Yang terbesar adalah batalnya mereka masuk ke kota Mekah untuk menunaikan umrah, sementara mereka telah begitu merindukan Ka'bah. Mereka terhalang, lagi dihadapkan dengan poin-poin perjanjian Hudaybiyah yang secara kasat mata merugikan kaum muslimin. Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita ini adalah orang-orang yang benar? Kenapa kita merelakan dihinakan oleh orang-orang musyrik ini? Kenapa kita pulang ke Madinah tanpa mendapatkan janji Allah?" Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar dan kepada kita. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn al-Khattab, inni Rasulullah wa la yudayyi'ani Allah abada." Wahai Umar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku. Umar terdiam, lalu dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyampaikan apa yang sama yang dia sampaikan kepada Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, "Innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yudayyi'ahu Allah abada." Sesungguhnya dia adalah utusan Allah dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dia. Prinsip ini yang perlu kita tanamkan dan kuatkan dalam diri kita. Ketika Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Kewajiban kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menolong orang-orang beriman. Maka ketika kita berusaha mewujudkan diri menjadi orang yang beriman, kita berusaha menjalankan perintah Allah agar menjadi orang beriman, kita punya prinsip, jika aku beriman, maka demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku. Jika aku orang yang Islam menjalankan perintah Allah, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku. Allah berjanji dan Allah tidak perlu diuji, tapi yang perlu diuji adalah aku.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.